Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan Sahibatul Bait Ibu Ayu beserta seluruh teman-teman tetangga, alhamdulillah Allah memberikan kita begitu banyak karunia, terutama yang kita rasakan langsung pada saat sekarang ini adalah karunia kesehatan dan keimanan. Semoga dua pilar ini senantiasa membimbing kita ke jalan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian, di sini ada sebuah kisah. Kisah ini adalah meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam sejarah ada keluarga yang kita harus contohkan, ya, sampai dengan anak-anaknya adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas, Bu, bagaimana sosok istri yang kuat dan tangguh, yaitu terpilihlah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hidup Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi dalam sejarahnya ini Khadijah radhiyallahu an, dia yang pertama dalam kisahnya, dalam sejarahnya sebagai seorang istri tidak pernah mengeluh. Nih, dalam sejarahnya. Kemudian Khadijah kalau kita selusuri sebelum atau pada masa jahiliyah terkenal dengan sebutan Thahirah. Jadi Khadijah bintu Khuwailid ini Thahirah. Apa yang dimaksud dengan Thahirah? Thahirah ini adalah wanita yang suci yang tidak pernah dia lakukan seperti wanita-wanita jahiliyah pada zamannya. Ya. Jadi Khadijah ini terkenal dengan suku Quraisynya yang termasuk suku ini adalah suku bangsawan. Terkenal dengan kedudukannya, terkenal dengan silsilah kekayaannya, juga terkenal dengan adabnya. Itulah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini dia adalah seorang pembisnis, kalau sekarang dikatakan ekspor impor. Itu Khadijah sudah lakukan. Contoh saja, Khadijah sering melakukan perjalanan ke Syam, ya, bahkan sampai ada salah satu surat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Syita itu adalah shayf itu musim summer, ya, musim panas, syita itu musim dingin. Jadi sudah ada sebelum zaman Nabi itu perdagangan. Nah, Khadijah ini terkenal sudah memproduk bahan-bahannya itu bagus, seorang wanita. Karena ada pegawai baru. Siapa sih pegawai barunya pada saat itu? Adalah Rasulullah. Pada saat itu dengan sebutan Muhammad. Kemudian Muhammadlah yang mendagangkan dagangannya Khadijah, ditemani oleh Maisarah. Ya, Maisarah, saya tanya, Bu, laki-laki atau perempuan? Hah? Maisarah laki-laki, Bu. Tidak yang roh-roh tuh perempuan. Ya, kayak Hudzaifah, laki atau perempuan? Kalau di DKI perempuan. Jadi Hudzaifah ini laki-laki, sahabat Nabi. Kayak Maisarah itu laki-laki. Jadi ketika Maisarah menemani Rasulullah SAW, ditemaninya itu takjub, Bu. Yang pertama, meskipun letih lelah, itu kalau dengan pelanggan selalu berbuka manis. Itu Nabi. Sistem ini, Bu, yang dipakai Barat. Ya, kalau kita beli apa kan mukanya manis tuh ya, Bu, ya.
itu bermuka manis. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ketika menjajakan ya belanjaannya Khadijah itu ketika ingin dijualnya jujur. Oh, ini kelemahannya di sini, keunggulannya di sini, itu jujur. Nah, Maisarah tuh tumben, kok jujur banget ya. Ya. Keuntungannya berapa sampai dikatakan kamu mau ngambil siapa, saya dari sininya udah sekian. Ya. Akhirnya pelanggan itu banyak dan lebih kaget lagi oleh Maisarah, setiap yang didagangkan oleh Rasulullah itu terjual habis laris. Ya, jadi Khadijah itu dapat untung terus, laporan kan, keuntungan. Iya, cuannya ya Bu. Kemudian dibelanjakan lagi, untung lagi, dibelanjakan lagi, untung terus. Akhirnya Khadijah balik bertanya, coba Maisarah bagaimana sih Muhammad itu menjualnya sampai barang kita itu habis laris manis gitu ya. Akhirnya diteliti, dia ini berkatanya jujur, ketika dengan pelanggan itu bermuka manis, tutur katanya indah. Oh, Khadijah ngerti. Kalau diceritakan kebaikan-kebaikan, lama-lama jatuh cinta gak Bu? Iya, jatuh cinta Bu. Akhirnya Khadijah itu jatuh cinta. Cuma kan nggak mungkin kalau perempuan itu melamar laki-laki, maka ada mediasi perdamaian, bukan perdamaian ya, yang menjodohkan. Iya, Nafisah yang memediasi pertemuan keluarga besar Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertemu Bu. Ya, bertemu, menikahlah Khadijah radhiyallahu an. Bu, siapa yang membeli nih Bu, baju pernikahan Rasulullah? Kalau Ibu mau tahu siapa Bu? Siapa yang memilih pernak-pernik bagus untuk baju Rasulullah? Itu Abu Bakar. Jadi ternyata Abu Bakar Siddiq ini memang teman Nabi. Sebelum menjadi Rasul udah jadi teman dekat. Jadi Abu Bakar itu yang membelikannya. Akhirnya menikahlah Khadijah dengan Rasulullah. Nah, ketika menikah ini biasa ya Bu ya. Yang pertama, ketika Rasul mengatakan kok saya ingin sendiri ya, tiba-tiba Allah memberikan rasa hati itu ingin menyendiri. Maka dia izin kepada Khadijah, ya Khadijah saya ingin menyendiri. Entah kenapa batin saya pokoknya ingin menyendiri. Akhirnya menyendirilah Khadijah menyiapkan barang-barang yang untuk di Gua Hira, jadi makanan. Ketika sudah disiapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ya semua peralatan bekal untuk ke Gua Hira. Ketika di Gua Hira, nih Bu, udah gelap, kemudian ada suara yang aneh. Ibu, kita nih kalau mati lampu, kebetulan misalnya anak-anak kita pada keluar kota, kita sendirian, terus mati lampu, perasaan Ibu gimana? Telepon ya Bu. Zaman sekarang nggak ada, zaman dulu nggak ada WhatsApp dan telepon. Jadi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu sendiri, tiba-tiba ada suara aneh yang belum pernah dia dengar, seperti suara menggema kan, Iqra ya Muhammad. Kira-kira Rasulullah takut kan Bu? Coba Ibu sendirian, mati lampu, tiba-tiba ada suara gitu, misalnya Bu Ayu gitu sendirian. Mau kenalan itu gimana Bu? Nah, Rasulullah SAW saat itu ada suara yang mengatakan Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan ma ana biqari, saya itu nggak bisa baca. Akhirnya didekaplah apa Bu Rasulullah SAW. Di dalam hadis
ya yang diriwayatkan Bukhari itu sampai dada Rasulullah tuh nyesek saking didekapnya. Kemudian dikatakan lagi, Iqra ya Muhammad, dengan suara yang besar, Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan, ma ana biqari, saya itu nggak bisa baca. Kemudian dipaksakan lagi yang ketiga, Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana biqari. Akhirnya Jibril mengajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dengan ayat seterusnya. Kemudian Rasulullah kan baru pertama kali ketemu makhluk aneh ya, lari, kemudian lari dari gua Hira itu ke rumah Khadijah. Ketika diketuk pintu, Khadijah itu siap siaga, langsung dibukanya dengan muka manis. Yang tadi ada rasa takutnya itu menggebu-gebu dan menghantui, melihat muka Khadijah, separuh permasalahan itu hilang. Akhirnya Khadijah menemaninya, kemudian Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, karena Rasulullah menggigil saking takutnya. Akhirnya Khadijah selimuti. Disinilah Bu peran kita. Ketika suami udah takut itu diselimuti dengan mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian suasana pada saat di kamar Nabi tidak ada satu suara pun yang bising, dijadikannya Rasulullah itu tidur nyenyak. Pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika Khadijah membukakan pintu Rasulullah itu dengan bermuka manis. Di dalam sejarah, Rasulullah memandang Khadijah itu separuh permasalahan hidupnya itu selesai. Kita tanya, kalau suami memandang kita, kira-kira selesaikah masalahnya atau tambah Bu? Ya, itu Bu yang kita harus lihat dalam sejarah. Subhanallah, jadi Khadijah tuh hebat. Ya, hebat sekali. Kemudian kenapa Khadijah radhiyallahu an menenangkan ketika suaminya sedang tidur, tidak ada suatu bising pun. Ini pelajaran yang kedua. Kalau suami tidak mau temperamen, tidurnya harus cukup. Biasanya main salah-salah, pertama kita lihat tidurnya nih yang nggak bener. Biasa nonton, oh ini nih masalah narok sini itu bisa jadi bahan cekcok. Nah, ini yang kita harus lihat dari sosok Khadijah. Jadi tidurnya nyenyak. Kemudian yang kedua, kenapa Khadijah itu membekali makanan kepada Rasulullah? Karena tipe laki-laki itu kalau lapar nggak fokus. Jadi dibekalilah Rasulullah dengan makanan yang cukup. Itu Khadijah radhiyallahu an. Jadi kita silahkan Bunda aktivitas di luar rumah dengan catatan. Di rumah ini makanan sudah siap untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya ada, pulang ada. Jadi yang di rumah juga tidak terzalimi kalau pakai sistem Khadijah. Seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, Khadijah menunggu kesiapan Rasulullah untuk mengutarakan. Akhirnya Rasulullah mengutarakan, tadi saya di Gua Hira itu bertemu dengan makhluk yang sangat aneh yang belum pernah saya temui. Aku takut ada sesuatu di keluarga kita yang mencelakakan keluarga kita. Ketika suami sudah ketakutan, apa kata Khadijah? Tidak mungkin Allah mencelakakan kita. Engkau adalah orang penyambung silaturahmi, berbuat baik, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau misalnya nih di dalam suatu permasalahan ada gentingnya permasalahan itu, tugas kita seperti Khadijah mendamaikan apa yang ada keluh kesah di dalam hati suami. Itu tugas kita. Akhirnya karena Khadijah mendengarkan dari awal hingga akhir tapi tidak pernah dipotong. Jadi Khadijah mendengarkan perkataan Rasulullah, tidak pernah memotongnya. Ibu kalau suami cerita suka motong nggak? Bukan.
Kita kan kalau paling bagus memang tidak boleh memotong. Kalau memotong belum tuntas, takutnya nanti salah sangka atau jadi tidak selesai masalahnya. Jadi Khadijah mendengarkannya dengan seksama. Setelah selesai, Khadijah itu termasuk wanita yang cerdas, di bawahnya ke pamannya. Jadi Rasulullah itu dibawa ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pada saat itu dalam sejarah beliau salah satunya ahlul kitab yang masih hidup. Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal ketika Rasulullah bercerita apa yang dia lihat di Gua Hira, kemudian dia turun ayat Al-Quran Iqra, kemudian Waraqah mendengarkan pula dengan sesama. Apa kata Waraqah? Hadzan namus kama ataita Isa alaihi salam. Ini adalah malaikat seperti datangnya Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya legalah perasaan Rasulullah berikut dengan Khadijah. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Seandainya aku masih muda. Jadi Waraqah bin Naufal itu udah tua. Bahkan dalam sejarah ada sampai matanya itu sedikit tidak jelas saking tuanya. Ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih hidup akan aku bela ajaran Muhammad ini. Dia adalah nabi dan rasul. Legalah perasaan Rasulullah. Nah, ini menandakan bahwa kalau suami ada masalah, segera cepat tanggap, solusinya diselesaikan, tidak berlarut-larut. Itulah Khadijah yang mengajarkan kepada kita semua. Nah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak dari rahim Khadijah radhiyallahu an terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Pertama, Zainab. Jadi ibu kalau mau didik anak bagus, didik dari anak pertamanya. Cara nyapu, cara masak, cara bersihin bersihin rumah, bersihin kamar terutama. Itu anak pertama dijadikan. Karena kenapa? Dia sebagai pengganti kita ketika kita menunaikan tugas menemani suami, otomatis tidak ada di rumah. Anak pertama ini dijadikan contoh. Jadi anak pertama. Jadi saya ketika punya anak pertama itu saya contoh. Nak, kamu kesini, kesini. Jadi jelas. Ya, seperti Khadijah menanamkan kepada Zainab, ternyata Zainab ini anak pertama Nabi, anak pertama perempuan Nabi adalah Zainab. Setelah Zainab mengajarkan kepada Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah radhiyallahu anha. 4 perempuan ini terkenal dalam tokoh Quraisy ini adalah 4 anak yang baik-baik akhlaknya. Itulah Khadijah. Akhirnya setelah Khadijah menemani Nabi, kemudian Khadijah juga mensupport dakwah Rasulullah SAW, hartanya itu habis, apalagi ketika ada pembaikotan kafir Quraisy. Jadi ini orang kafir Quraisy kan semakin lama orang yang memeluk Islam pada saat itu semakin banyak. Udah kita baikot aja deh Nabi, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum, tidak ada perdagangan dan tidak ada pernikahan, dibaikot. Sampai pada saat itu Fatimah nggak ada yang buat dimakan, dia makan rumput-rumput kering. Itu Fatimah. Ketika memakan rumput-rumput kering kayak kerupuk gitu, saking garingnya. Akhirnya Khadijah berurai air mata. Apa kata Khadijah? Ya Allah. Jadi dia teringat masih kecil dia, Khadijah itu enak banget. Kaya raya kan, semua makanan bisa. Dipandangnya Fatimah, meneteslah air mata Khadijah. Ya Allah, ini anak saya subhanallah begini banget kehidupannya. Tapi apa jawaban anak yang dididik? Kemudian air mata Khadijah dihapus oleh Fatimah yang masih kecil. Kemudian mengatakan, kenapa Umi bersedih? Bukankah Allah bersama kita? Coba Bu, dari anak yang belum berdosa, kata-katanya indah. Siapa lagi kalau nggak didikan ibunya yang bagus? Bukankah Allah bersama kita? Sampai diyakinkan ibunya. Akhirnya ketika ada pembaikotan ini Bu,
yang membiayai kaum muslimin makanan, air. Pada saat ini air di Mekah itu mahalnya luar biasa. Siapa yang membiayai? Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah. Dibiayai kaum muslimin sampai habis. Bayangkan 3 tahun Bu, pemboikotan. Sampai hartanya habis. Ya, tapi dari mulut Khadijah tidak pernah mengeluh kepada Nabi. Jadi kalau kita mau jadi wanita hebat, jangan mengeluh. Di dalam ilmu psikologi, ilmu kedokteran, bahkan ilmu syariah sama Bu. Mengeluh itu separuh penyakit. Contoh nih, ibu misalnya pulang dari sini, deng pulang, dibuka, ya Allah cucian ternyata banyak. Balik lagi ke dapur, ya Allah piring-piring belum dicuci. Balik lagi ke kamar, ya Allah guling kemana, spray kemana, semua. Ibu mikirin aja, ibu nggak ngerjain. Ya Allah, hidup aku begini banget. Itu penyakit atau tidak, Bu? Penyakit. Jadi penyakit. Jadi dalam Islam apa? Jangan kita berpikir action, Bu. Kalau teori berdua banyak, action. Udah benain yang ada. Ya bismillah. Benain yang ada, segera siapkan tenaga. Nah, Khadijah ini di detik-detik wafatnya, kan dia udah berjuang, udah mengajarkan kepada anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salihah. Ya, kemudian saat meriang pun dia masih sempat menyajikan makanan Nabi. Sekarang saya tanya Bu, ibu kalau meriang, pusing, nyajiin makanan gak Bu? Hah? Bayangkan Khadijah masih menyediakan makanan, padahal Nabi nggak minta. Timbullah rasa kasihan dan khawatir Rasulullah. Jadi Rasulullah khawatir, ya Allah bagaimana dengan istriku. Jadi semakin lama demamnya semakin parah. Akhirnya turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Ibu turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Allah telah membuatkan rumah di surga dengan tangannya dari mutiara. Kalau yang lainnya kun fayakun, jadi. Tapi khusus untuk Khadijah dibuat oleh tangannya. Dengar berita seperti itu, yang tadinya Rasulullah sedih, hilang sedihnya. Apa kata malaikat Jibril? Salam dari Allah untuk Khadijah. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Salam dari saya untuknya. Coba Bu, nggak pernah ngeluh. Ini kurang nih, nggak pernah ngeluh. Jadi dijalani aja semuanya oleh Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu Rasulullah paham, kalau udah dapat salam dari Allah berarti ajalnya sudah dekat. Jadi batin Rasulullah disiapkan oleh Allah. Akhirnya meninggallah Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan tersenyum. Jadi Rasulullah bebannya banyak ya, anaknya Zainab, Ruqayyah masih kecil-kecil, subhanallah. Coba Bu. Pada saat itu dikenal dengan Amul Huzni, artinya tahun kesedihan. Gak ada ceria-cerinya. Bukan Rasulullah saja yang sedih, seluruh kaum muslimin di kota Mekah sedih dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ya Bu ya. Apa Bu? Ketika beliau meninggal dunia ini, meninggalkan anak-anaknya ya. Kemudian pesan dari Khadijah untuk kita semua. Jadi Khadijah Bu punya poin yang terpenting, tidak pernah perhitungan sama suami. Nah, saya nanya Bu. Ibu saya nanya, jangan ketawa dulu. Bu, seandainya suami pinjem uang kita, ibu tagih apa kagak? Tagih. Itu memang hak ibu, karena itu uang ibu. Kalau ibu nggak nagih, ibu Khadijah. Nggak, misal ini cuma perbandingan ya kita dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ketika salah satu ummahatul mukminin atau sahabiat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, siapa sih yang kamu cemburui?
ya, di antara seluruh istri-istri Nabi. Apa kata Khadijah? Kata Aisyah, yang paling aku cemburi adalah Khadijah. Aku tidak tahu rupanya seperti apa, ya, bentuknya seperti apa, tapi Rasulullah sering menyebut namanya. Itu yang membuat cemburu Khadijah. Pernah kata Khadijah, saya melakukan kesalahan. Jadi Rasulullah saking nyebut, ini lu nih cara nuangin Khadijah begini gitu ya. Kalau Aisyah kan beda. Begini. Karena cemburu, Khadijah, setiap hari Khadijah. Sampai dia mengatakan, Alaihissallah, bukankah Allah telah menggantikan wanita tua itu dengan yang muda? Maksudnya gitu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang menggantikan posisinya tubuh. Akhirnya Aisyah diam. Di saat orang mengkafirkanku, dialah orang pertama yang beriman kepadaku. Itu yang pertama. Di saat orang lain mencemoohkanku, dialah yang membela aku. Hartanya habis untuk dakwah ini. Dan terakhir ketika Khadijah mau wafat, pernah Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah ditimpuki ya, kemudian dibuang kotorannya, itu Khadijah yang membersihkannya. Sampai Khadijah memberikan semangat, ya Rasulullah, suatu saat nanti, kata Khadijah, kita bisa menaklukkan kota Mekah. Ucapan siapa tuh? Khadijah menyemangat. Jadi semangatlah Rasulullah. Nah, ketika ada Fathul Mekah ini, Mekah sudah ditaklukkan kan, waktu itu kaum muslimin hijrah. Pertama ke Habasah sudah selesai, hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, seluruh kaum muslimin yaitu kaum muhajirin yang kaya raya, yang bawa hartanya dihadang oleh kafir Quraisy. Tidak boleh membawa perniagaan dagang apapun hartanya. Jadi dirampas oleh mereka. Akhirnya dia berjalan dengan seadanya, pakaian seadanya. Coba bayangkan, perjuangan hijrah itu berat. Kaum muslim berjuang yang tadi kaya raya, rumahnya berlantai-lantai, hijrah dikasih rumah. Ketika Rasulullah ke Madinah, segera Rasulullah persaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah persaudarakan, ya, agar saling membantu satu sahabat dengan satu sahabat lainnya. Ya, ketika Islam sudah maju, berkembang. Nah ini Bu, saya bacanya aja sampai nangis. Berkembang, akhirnya Islam masuk lagi ke kota Mekah, berhala-berhala dihancurkan. Yang hancurin bukan Rasulullah, tapi mereka sendiri. Jadi penduduk Mekahnya sendiri yang hancurin, karena ini kan ibadah kita kepada Allah, bukan kepada berhala. Dihancur-hancurkan oleh mereka sendiri. Kemudian Mekah bisa ditaklukkan. Utsman bin Affan bertemu dengan saudaranya yang di Mekah setelah bertahun-tahun di kota Madinah. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya Rasulullah kemana? Rasulullah ke makam Khadijah. Ini Bu, Rasulullah mengatakan, jadi Rasulullah ke makam Khadijah. Rasulullah berkata, ini saking menahan rindunya ya kepada Khadijah, Rasulullah mengatakan, sadaqti ya Khadijah, engkau benar bahwa kita telah menaklukkan kota Mekah. Engkau benar wahai Khadijah, saat ini saya bisa menaklukkan kota Mekah. Tuh, ucapan Khadijah itu benar. Tenang wahai Rasulullah, suatu saat kita bisa menaklukkan kota Mekah. Setelah berguril berpuluh-puluh tahun, Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah. Orang-orang pada berhubungan dengan saudaranya, hanya Rasulullah yang ke makam Khadijah. Rasulullah diceritakan sambil membuka tenda, Rasulullah berular air mata dan bukan bercakap-cakap, cuma mengutarakan, sadaqti ya Khadijah, benar yang engkau katakan wahai Khadijah, kita sudah menaklukkan kota Mekah. Coba bayangkan, berapa banyak tuh pahalanya tuh Khadijah. Sampai Islam tersiar dari hanya di Jaziratul Arab, kemudian di Persia, di Turki. Kalau di Indonesia kita tidak kebagian sahabat Nabi, tapi kita kebagiannya para saudagar kaya Arab yang datang ke Aceh. Maka Aceh pada saat itu terkenal dengan Serambi Mekah.
Ya, itu banyak saudara-saudara Arab singgah. Kemudian diajarkannya Islam, terus menyebarlah ke seluruh Nusantara. Ya. Coba Bu, kalau yang kena sahabat Nabi Turki, itu sahabat memasukinya. Kemudian apalagi Bukhara, Afghanistan, sahabat menaklukkannya. Ya. Jadi Persia, Italia itu sahabat yang menaklukkannya, sahabat Rasulullah menaklukkan. Kalau Indonesia tidak sempat sahabat menaklukkannya, tapi melalui perdagangan Arab. Di situ. Ya, ibu-ibu sekalian, cukup sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Insya Allah pesannya yang sama. Kalau saya nggak salah malah ada dialog sebelum Khadijah wafat itu, kalaupun tulang saya bermanfaat untuk perjuanganmu ya Rasulullah, maka manfaatkan tulang saya. Luar biasa. Ada lagi ibu mungkin yang mau bertanya? Kayaknya udah terpesona semua ya. Enggak, nanya. Udah, dia suami utang jadi enggak usah tagih. Suami utang sebaiknya ditagih terus sana. Itu hak ibu kalau menagih itu hak. Enggak berjalan. Dalam sejarah ada yang mengatakan Khadijah dalam sejarah melalui perantara Nafisah. Nafisah itu hubungannya, dia punya hubungan dengan Khadijah, kerabat Khadijah, punya hubungan juga dengan kerabat Rasulullah Bani Muthalib. Nah, akhirnya disatukan nih. Jadi yang menyatukan ini Nafisah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau yang namanya, kalau istilah kita comblang ya, itu nggak apa-apa. Memang sudah ada, jadi zaman Nabi itu sudah ada. Jadi tinggal kita yang ikhtiarnya apakah benar atau tidak, itu tergantung kitanya. Jadi kalau zaman, contoh nih, saya kan belajar di Pakistan ya cukup lama, 8 tahun di negeri orang. Saya kaget Bu, waktu saya kuliah, satu kuliah mengatakan dia bagian ekonomi, saya bagian syariah, dia mengatakan itu kenapa pakai cincin. Saya bilang iya, ternyata saya sudah dijodohkan dari kecil, setelah besar baru dikasih tahu. Tradisi mereka begitu, saling menjodoh-jodohkan. Jadi waktu dia kecil, ini nanti buat anak saya ya gitu, itu nggak jadi masalah. Kalau mereka suka, dan ketika sudah dewasa diserahkan lagi. Saya sudah punya pendamping, misalnya namanya Fulan, kamu dengan Fulana, ini suka gak? Jadi nanti ayah ibunya nih menyerahkan kembali ke anaknya, bukan dipaksa harus jadi, enggak. Oh iya, ternyata sama-sama suka. Dan rata-rata kata penduduk Pakistan itu, teman-teman saya yang saya datang itu rata-rata cocok dijodohkan dengan orang tua. Kenapa Bu? Karena orang tua kan tidak berdasarkan emosi dan hawa nafsu. Kita sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Tapi kalau anak kan kadang-kadang cintanya buta. Dia tidak tahu ini salah gitu ya. Kalau udah cinta kan buta. Nah, dengan dijodohkan itu nggak jadi masalah juga. Tapi juga dalam Islam tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa di situ. Jadi nggak jadi masalah. Jadi rata-rata kalau di sana itu perjodohan itu biasanya masih karib kerabat, tapi yang sudah jauh tapi masih ada hubungan karib kerabatnya di situ. Siapa? Nabi Muhammad sama. Oh, Nabi Muhammad dengan Khadijah pada saat itu 40 tahun ukuran Hijriah. Tapi kalau Masehi sekitar 38-39. Itu kan hitungan Hijriah. Iya. Iya. Ya, jadi dalam sejarah itu, jadi Khadijah masih hamil ketika usia 50 tahun. Sekarang Ibu coba perempuan mana yang mau hamil usia 50 tahun? Ya. Jadi yang terakhir itu kan Fatimah. Kalau kita lihat hitung-hitungannya ya,
Kan pertama Abdullah ketika Rasulullah pertama kali nubuah, pertama kali. Kemudian laki-laki Nabi kan ada 3. Kemudian perempuannya ada 4 di situ. Jadi yang ditakdirkan laki-laki itu meninggal pada usia bayi. Ya. Kemudian yang perempuan itu ditakdirkan usia dewasa. Ya, usia dewasa. Kemudian salah satunya, jadi Rasulullah juga pernah diuji oleh mantunya. Jadi pernah ada mantu-mantu Nabi itu yang masih kafir, ada. Contoh, pada saat itu belum ada pelarangan nikah dengan orang musyrik, itu belum ada pelarangan. Akhirnya Rasulullah menikahkan Fatimah binti Muhammad dengan saudagar kaya juga yang masih keturunan bangsawan, nikah tapi masih kafir. Ketika hijrah ini kan Zainab bingung, aku mau ngikut ayah apa suami ya? Zainab, jadi Zainab binti Muhammad yang pertama. Ini aku mau ngikut ayah atau mau ngikut suami? Itu pernah dilema. Ya. Akhirnya karena dia orang kafir, perang dengan Nabi, coba ingat mantu itu perang, akhirnya kena tawanan, yaitu suaminya Zainab. Ini harus tebus nih. Nah, Zainab itu masih cinta sama suaminya. Karena nggak punya apa-apa, ditebuslah apa Bu? Kalung. Ini ada nih kalung. Akhirnya ketika ditebus kalung, menangislah Rasulullah. Ternyata itu kalungnya Khadijah. Menangislah Nabi. Akhirnya seluruh sepakat para sahabat, akhirnya tidak ada tebusan khusus orang ini. Pulanglah. Dengan pulang, nah akhirnya suami Rasulullah cuma memohon, tolong ceraikan Zainab. Aku bebaskan dengan satu cara, ceraikan Zainab. Akhirnya Zainab hijrah ke Madinah. Ada orang kafir Quraisy usil, ya bunya, dicelakakanlah ada batu besar hingga Zainab terjatuh. Itu kisahnya sedih banget Bu. Jadi Rasulullah yang merawat Zainab. Setelah sudah dirawat, kemudian mantan suaminya Zainab, ya, mantan suami Zainab itu ditawari oleh keluarga saudagar kaya Quraisy. Ini apaan tuh, Zainab nggak cantik, nih ada yang lebih cantik. Ditawarin, marah suaminya. Apa kata suami? Tidak ada yang menggantikan posisi Zainab. Walaupun kalian menawarkan perempuan yang banyak, Zainab adalah berparas cantik. Memang cantik dia Bu. Yang kedua, akhlaknya mulia. Tidak ada. Jadi udah ditawarin nggak mau. Akhirnya dia lari ngikutin Zainab dan masuk Islam. Jadi cintanya itu apa Bu? Penuh perjuangan. Ya, panjang. Jadi Rasulullah juga diuji Bu, dari mantunya yang kafir. Diuji Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tenang, ya. Ya, itu saja. Ada lagi Bunda? Mungkin ditutup aja ya. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, Astagfirullahaladzim. Mungkin Ustazah bisa bantu doa. Ya, ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa, terutama untuk saudara kita di Palestina ya Bu ya. Kita berdoa semoga Allah melindungi mereka, semoga Allah memperkuat hati mereka, kemudian semoga bala bantuan dari negara manapun dibukakan dan dimudahkan. Ala hadiniyah wa kulniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu warithan minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.